Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau silaturahmi, guys. Nabila karo ayahe ora sah tak ketokke wong ya. Pokoke ndelik wae. Iki wangi-wangiane sing ndek wingi. Iki isine apa, Mas? Biasa isine apa? Pandan. Yo, betul. Nggo pandan wangi, silakan nandur dhewe. Nak tuku ning nggonku regane 150.000. Nak pengen luwih apik ben virus-virus ilang nang jero mobil, Dek, tambahi ya. Tambahi bawang putih. Apa kunir. Wah, jos gandos wingo to. Bakteri insya Allah metu. Insya Allah semua atas izin Allah. Soalnya saya juga tidak bisa memastikan, wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi pokoknya ilmune ngono kuwi. Sing wis tak pelajari. Daripada tuku nggonku 150.000, ya ra Mas. Lebih baik gawe dhewe. Betul ora? Betul. Daripada tuku larang-larang sing ora ngerti halal apa ora, lebih baik gawe dhewe pokoke. Iki ya iso diombe. Nggo resep ultimate. Wah, enak jos. Resep ultimate. Silakan ditulis. Sing pertama daun pandan. Sing kedua jahene aja lali. Sing ketiga nggo virus-viruse, nggo weteng-wetenge kuwi. Nggawa madu ae ben rada legi. Nggo legi-legine. Iso nggo gula Jawa ya iso. Nggo kunir rasane ya iso, tapi nak nggo kunir tidak ada itu manis-manisnya. Jadinya lebih baik gowo ya kuwi gula Jawa, gula aren. Nak gula batu mbah ya aku ora tau iku kayak. Soalnya aku memang nak gula batu rodok agak enggak begitu minat. Aku lebih minat ke kurma, madu, terus apa nih Mas? Gula aren, gula Jawa kayak ngono. Nah, bahane sing putih-putih niki jujur wae aku gak tau, jarang nganggo. Aku luwih seneng sing coklat-coklat, pokoknya luwih seneng sing butek. Kuwi nak di dalam ilmu manfaatnya luwih gede, berarti durung dek putih ke. Ya. Iki esok manfaatnya anu ya. Manfaatnya salah satunya nggo detok rahim. Maksudnya detok rahim kuwi apa? Detok rahim kuwi detok reproduksi. Sing biasanya kan seumpamanya anu ya, kebanyakan loh. Memang ya Allah memang Maha tahu, Masya Allah. Pasti kelak di umatnya Rasulullah itu pasti akan terjadi seperti ini. Pengobatan yang ya Allah pasti lebih tahu intinya. Karena memang Allah itu Maha segalanya ya, pasti sayang dengan hambanya. Jadi ketika apa yang dicontohkan Rasulullah itu pasti ada manfaatnya. Untuk yang jelas pasti untuk yang pertama itu memang pasti diutus oleh Allah. Maksudnya diutus oleh Allah itu itu yang memerintahkan Allah, yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Rasulullah, seorang hamba manusia biasa, namun beliau manusia yang mendekati sempurna, Masya Allah, yang selalu saya bangga-banggakan. Hanyalah dia satu-satunya manusia, dan para yang jelas para sahabat
muhsinin, muslimin, muslimah, serta ibunda-ibunda para muslimah juga. Pokoknya orang-orang terdahulu yang berada dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, serta alim ulama solih solihah, Masya Allah. Saya selalu membahagiakan mereka yang tidak pernah menakut-nakuti. Semuanya dibukakan lebar, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Memang dalam Islam seperti itu ya. Dalam pengobatan pun di dalam Islam itu tidak boleh menyembunyikan apa-apa. Jadinya ketika oh aku sakit ini, ya harus dikasih tahu. Nanti kita rapat dengan ini ya Pak. Jadi jenengan nggak usah takut, pasti jenengan bisa sembuh atas izin Allah, seperti itu. Jadi kita suruh untuk tetap ya sabar ya, pasti yang pertama itu karena diuji oleh Allah. Namun ujian itu pasti asbab dosa-dosa kita. Nggak mungkin Allah menguji itu melebihi batas kemampuan hambanya. Seperti Rasulullah, Masya Allah, seorang hamba yang sangat nurut dengan Allah, yang karena Rabb semesta alam ini yang benar-benar sangat sayang dengan makhluk dan hambanya. Jadi ya begitulah. Ya Allah Maha Penyayang, Allah pemilik semuanya. Jadi jangan pernah takut dengan Allah. Jadi apa-apa yang ya intinya gini, apa-apa yang diperintahkan Allah, yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya, itu pasti bertujuan, tidak mungkin tidak bertujuan. Jadi ketika seumpamane banyak ibu-ibu yang ya Masya Allah ya Subhanallah, Masya Allah, yang ketika ya salah satunya contoh itu KB ya, memang KB itu ada hormon yang dimasukkan di dalam KB itu, hormon yang dimasukkan ke dalam KB. Kalau menurut orang zaman terdahulu, kalau seumpama KB tidak cocok itu biasanya memang gering itu cungkring karena ya itu tidak cocok, mungkin karena hormon ya itu. Ketika seorang wanita sudah fitrah itu maksudnya gini, sudah memiliki semuanya, hormon di dalam tubuh itu semuanya sudah dimiliki oleh wanita ya, salah satunya adalah hormon estrogen. Lalu dimasukkan lagi hormon lain, entah ya, kalau di KB itu biasanya memang ada hormon estrogen kayak gitu ya, salah satunya hormon yang dimasukkan dalam KB hormon estrogen. Itu memang tidak ada yang cocok karena yaitu sudah mempunyai, dikasihkan lagi ya, makanya nggak cocok ya, sudah jadi ya memang harus didetok. Salah satunya dengan cara apa, yaitu tadi ya, bisa dengan cara menggunakan daun pandan terus dikasih jahe sama yang pokoknya coklat yaitu madu, gula aren, lalu terus madu, gula aren ya, gula Jawa seperti itu. Lalu apalagi detok selanjutnya ya, masih banyak sebenarnya, nggak hanya itu. Terus aku senangnya Kak itu untuk yang mungkin ya sebaiknya dihentikan. Kalau memang kering itu, cungkring itu harus dihentikan, ini saja nggak usah KB. Terus tetap makan biasa, makan nutrisi yang banyak, beli STMJ saja untuk memulihkan nutrisinya semuanya, itu sudah Masya Allah komplit itu. Lalu untuk yang kedua, resep yang sangat saya senang sekali untuk itu mendetok tubuh itu adalah yang pertama, tetap ya, yang pertama pastinya itu air kelapa, karena Masya Allah air kelapa dilindungi Allah ya. Semua yang ada di kelapa, baik pohon dan ranting dan semuanya semua bermanfaat, Masya Allah, karena itu memang elektrolit ya. Kalau di kesehatan
Sedilit bahasa Indonesia apa Mas? Sebentar. Sebentar. Lah biasanya sebentar kalau kena angin itu mambu, ininya busuk, maksudnya nggak enak itu ya, memang gitu karena teroksidasi oleh angin, karena kan angin isinya nggak hanya oksigen yang kita hirup, apa jenenge, memang udara itu isinya adalah CO2, banyak lah, nggak cuman CO2, nggak hanya O2, pasti ada polusi juga, kadang ada H2O, banyak lah kalau di kimia ya. Sudah itu detok rahim yang pertama, aku senengnya memang itu pakai cairan yang itu tetap dari air kelapa ya, kalau bisa maem di batoknya saja jadinya masih original gitulah. Habis itu sudah silakan dikasih kurma, apa itu kurma pokoknya sing coklat-coklat, madu apa kuner apa gula jawa, gula aren, kuwi fungsine nggo apa, nggo pemenuhan ya satu ben wareg, karena biasanya kalau di elektrolit itu pasti menurunkan tensi, seperti halnya membuat infus water kan, karena suhu ruang ya pasti menurunkan tensi, semua itu infus water gitu menurunkan tensi. Terus jangan lupa dikasih garam. Jadi resep ultimate untuk detox rahim, untuk detox tubuh, yaitu silakan dikasih uyah atau garam yang baik, garam Himalaya. Kalau nggak ada ya garam laut baik. Nak ning desa jenenge garam grosok. Pokoknya pilih semua produk itu yang butek-butek, jangan seneng sing apik-apik intinya. Maksudnya aja seneng sing putih-putih. Aku ya memang rasa putihnya boleh sih, nak putih original. Kalau putih sing diputihkan nggak boleh. Kayak intinya pemutihnya nggak boleh. Kayak intinya burak ngono kayak innalillah. Kayak intinya burak, masuk mayat diburak ya. Jenenge mumi nak diburak kayak jasadnya Fir'aun. Karena Allah nggak boleh itu. Kenapa kok Fir'aun di jasad burak? Itu memang Allah menunjukkan betapa kuasanya Allah, bahwa kita hanyalah makhluk yang sangat lemah, kita hanyalah hambanya, walaupun punyai seisi dunia jangan sok berkuasa. Ini kekuasaan hanya milik Allah, semua titipan Allah yang wajib kita rawat. Itu bukan wajib sih menurut saya, jadi lebih ke ya semampunya kita rawat kalau bisa, kalau tidak ya biarkan semuanya tumbuh dengan alami seperti itu. Lalu apa ya, bisa untuk mendetok tubuhnya itu ya, air kelapanya juga bisa untuk itu dioleskan ke awaknya. Kalau kemasan bisa di VCO. Kalau zaman biyen minyak lantai, pokoknya semua yang ada di batok, di kelapa, di batok, di air kelapa, semuanya bisa dimanfaatkan seperti orang terdahulu. Ya wes, rasa gengsi ngopo. Hidup memang ya pahit, nak nuruti kepengenan. Kabeh pengen, dunia ini pengen dikuasai. Nek rasing ngerem kita sendiri, mau siapa lagi, ya rak Mas? Ya sak duwene sak eneke dimanfaatke. Pokoknya kalau yang hijau-hijau itu sebagai kayak intinya itu pengharum itu gimana? Natural, menaturalkan. Kayak contohnya itu ya pandan ini, terus teh, yuk apa enaknya lah, wabeh semuanya, godong-godong semuanya itu bermanfaat, masya Allah.
Tanpa godong kita tidak bisa menghirup udara yang segar. Tanpa awet kita tidak bisa yaitu maksimal dalam bernafas. Sesek intinya karena oksigen sing awake dhewe iso hirup. Nah, kabeh disuruh tuku ya larang banget, sangat-sangat mahal. Aku kemarin beli tabung oksigen itu sing kas, tapi nak sungkupe ya apa jenenge ora bekas, sungkupe anyar. Kalau nggak anyar pun biasanya ya tak bersihkan terus tak sterilkan, sesuk tak buat untuk anaknya itu sendiri. Tapi walaupun ya untuk anak yang sudah pernah terapi di rumah Sehat Nabila. Dan aku juga nyeterilkannya, masya Allah masih manual pakai alamnya Allah semua. Jadi tak cuci dulu di tempat yang itu terbuka memang. Habis itu tak keringkan ya di situ. Aku sini sebenarnya open dan lain-lain itu kan ya sama dengan matahari. Tapi nak open kan nggak listrik. Nah, apa jenenge? Ya ada juga yang mensterilkan itu pakai kompor juga ada, pakai wadah seperti itu. Kalau saya senang manual sih, jujur lebih senang pakai produknya Allah daripada produknya manusia. Nah iso nunggangi kuda ya pengen go kuda apa neng Purwodadi. Sayangnya orang iso nunggangi kuda. Sudah seperti itu aja ya mas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti iki berini bahasa mas kayaknya biar untuk perjalanan kita ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu untuk sesama, khususnya para wanita sih. Kalau saya memang jujur pengen ke wanita, maksudnya merasakan fitrah wanita itu bagaimana, fitrah kepada Rob itu bagaimana, kenapa Allah menghalalkan semuanya itu pasti juga bertujuan. Jadi ketika Allah memang itu menunjukkan ya Al-Quran dan hadis itu menurut saya sudah sempurna. Yang lainnya itu hanyalah pendukung saja. Ilmu Allah sangat luas. Al-Quran dan hadis hanyalah, saya rasa hanya rangkuman sidik karena pikiran tebu. Ya di nalar wae lah iki langit semono mbane Allah iso gawe. Iya. Kenapa tidak bingung? Ya dimanfaatkan semuanya saja. Memang semua ini milik Allah, semua ini ya boleh dinikmati kata Allah. Silakan nikmati semuanya, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Jadi ketika Allah mengharamkan semuanya itu memang situ ben orang memberatkan hambanya. Allah maha penyayang, Allah maha segalanya, Allah maha pengasih. Jadi jangan wedi ya sama Allah, mendekatlah ke Allah. Ya banyakkan istighfar diri sendiri, banyaklah yang meminta ampun. Di balik semua sesempurnanya manusia, contohnya Rasulullah saja, beliau selalu beristighfar, beliau selalu memohon ampunan kepada Allah, beliau selalu ya pokoknya tunduk kepada Allah. Lalu kita ya manusia biasa, kenapa kok gak ingin tunduk kepada Allah? Padahal Allah tidak pernah gini, kowe kudu sempurna sesuai panutanmu, kowe enggak. Allah tidak pernah bilang seperti itu ya. Allah tahu maksud kita. Walaupun manusia dadak teko, Allah ora perlu teko. Allah wis ngerti. Allah sudah tahu hati kita itu. Jadi ora perlu mbok jelaskan wong, ketika kamu melakukan apa-apa pun aja mbok jelaske ya wis. Bismillah, niat lillah, ya udah. Itu wae. Rasa mbok delekke ngopo dadak delek. Itu dodolan wae sakone gitu. Jadi guru ya jadi guru saja. Jadi
jadi guru karo dodolan ya boleh, jadi pengusaha ora dodolan ya oleh, ya terserah, sepenting rasa ndelik-ndelik ngono wae. Ndelik-ndelik dalam arti itu dadak golek-golek wong sing jare pinter, jare apa, jare kan di dunia ini tidak ada orang pintar, anake wong pembelajar. Kepintaran hanyalah milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, tiada tandingan makanya. Jadi ketika wong sing ngerti jare kok enek hal gaib lah, itu perlu diruqyah. Jadinya nggak ada orang pintar. Ya, pintaran hanya milik Allah. Kita hambanya yang sangat lemah, tidak punya apa-apa. Kita hambanya yang penuh dosa. Kita hambanya yang mengharap pertemuan kelak di surga. Kita hambanya yang selalu mohon ampunan kepadanya tanpa rasa malu, tanpa rasa berkewoh, tanpa rasa tidak enak. Ya pokoknya senang aja. Hidup ini harus dibuat senang loh. Kasihan nanti beden-bedeni kan. Aku juga nggak mau ngeden-ngeden. Nanti ya tahu sendiri, tahu apa. Ya, jadi seperti itu. Memang di rumah Nabila saya tidak melakukan, ya sakit sih memang ketika saya memencet saraf-saraf anak, saraf-sarafku, jujur memang sakit. Berarti kan itu menandakan suplai oksigen ke otak itu kurang maksimal. Jadi banyak itu, ya kalau di dalam Islam memang banyak gangguan apapun. Nggak usah wedi karo itu makhluk gaib. Mereka tuh wedi sama kita. Mereka itu datang karena awake dhewe celuk dengan satu. Kenapa kok syaiton rajim itu datang ning gone awake dhewe? Biasane nomor satu ora gelem yang kedua ora percaya Rasulullah itu adalah panutan umat Islam. Jadilah ya kuwi enak-enak